Salat sahur. Tidak terlalu ribet biar percepatan pembangunan di daerahnya. Kita lebih maju lagi, Pak. Karena ini keuangan, Pak. Cepat pokoknya. PMK relaksasi penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah itu daerah terdampak ya. Itu PMK nomor 102 2025 untuk ini tanpa syarat, Pak. Nggak ada syarat lagi jadi, Pak. Jadi aman. Jadi PMK-nya udah ada. Jadi makanya tanggal 2 Januari kemarin ke sini sudah transfer penuh. Misalnya ke Tamiang tadi seperti Pak Tito bilang, kita transfer 47 miliar, Pak. Tapi mereka punya di rekening mereka 132 sehingga mereka punya cash 160. Dari situ sih Tamiang tuh nggak ada kendala uang sebetulnya. Saya nggak tahu kenapa mereka nggak berani belanja, Pak. Tekan juga mereka, Pak. Kalau itu suruh belanja aja duitnya. Mau ngumpulin bunga, nanti ada yang periksa loh. Itu Pak, Mas Pur, itu karena petugasnya yang terdampak, Atau pegawainya Ya. semua terdampak. Jadi kita backup dengan pegawai Kemendagri 100 orang di sana. Ya, Untuk poin saya salah adalah satu. uang bukan masalah utama sebetulnya. Tapi kami kirim ke semua daerah di Aceh ya. Tanggal 2 tuh udah kita kirim semua. Provinsi 147 miliar. Aceh Barat 50 dan lain-lain. Tamiang seperti saya bilang tadi. Sampai kota Subulus Salam itu 20 miliar ya. Kita sudah kirim di bulan Januari itu untuk Aceh saja 1,279 triliun. Jadi mereka cukup cash untuk gerak lah kalau mau. Tapi sepertinya kendalanya bukan cash aja. Seperti tadi administrasi yang tadi membuat mereka lambat juga. Jadi nggak masalah itu untuk cash. Ini jadi sekarang setiap bulan tuh setiap awal bulan kita kirim ke daerahnya langsung tanpa permintaan ya. Tanpa surat permintaan kita kirim sesuai dengan data setahun sebelumnya. Dari situ kita prediksi. Jadi mereka nggak akan ada kekurangan dana untuk itu. Pak Menteri, kami mohon efisiensi yang untuk Aceh agar bisa dikembalikan untuk tahun 2020. Kan saya udah bilang waktu itu akan kita ini ya, kan saya hanya belum berani ngomong ke presiden nih. Tapi ini kan dananya udah ada nih. Jadi dana bukan kendala, Anda pakai aja, nanti saya pasti ngomong atau minta aja Pak Ketua yang ngomong tuh, pasti lebih cepat. Saya pikir kalau Bapak bisa mutusin sekarang ya kita, tapi mesti lapor ke presiden apa ya? Bapak lapor ke presiden lah, saya lapor dikit-dikit. Jadi tapi udah dihitung di kita, hitungannya kita bisa efisiensi kita hilangkan jadi sama dengan tahun lalu. Untuk Aceh ada tambahan 1,7 triliun, 1,8 triliun untuk wilayah Aceh. Karena ini kan daerah bencana, harusnya nggak ada masalah. Jadi menurut saya posisinya seperti itu. Terus untuk pasca bencana kan estimasi awal kebutuhannya 51 triliun. Yang saya dapat sampai sekarang ya. Itu bisa dipenuhi dari pemanfaatan alokasi hasil prioritasi APBN itu sekitar 50 triliun lebih. Itu uang-uang yang untuk rapat-rapat nggak jelas saya bilang dulu. Kita juga relokasi anggaran untuk infrastruktur, kementerian lembaga dan infrastruktur 2026. Ini diprioritaskan untuk pembangunan kembali infrastruktur di 3 provinsi yang terdampak ini. Kemudian saya bilang tadi BNPB punya cadangan 5 triliun. Tapi saya usul ke kementerian lembaga kayak PU yang lain-lain, kalau ada punya proyek yang di Aceh dipercepat aja. Semua kementerian lembaga jadi nggak ada masalah. Masalah bos dari Kemendikbud tadi Disdasbud ya? Apa? Dasmen. Ganti dulu ya. Soalnya saya zaman dulu. Taunya Dikbud aja, Dikdasmen. Bos itu pasti kita carikan setelah kita menerima permintaan dari Anda. Jadi Anda percepat permintaannya ke saya, langsung saya keluarkan itu bosnya. Jadi harusnya saya yang balik tanya ke Anda. Untuk Aceh, tolong dipercepat supaya bisa saya keluarkan lebih cepat. Suratnya sudah dikirim Pak Menteri. Sudah dikirim suratnya. Kapan itu? Pak Dirjen. Kapan? Tanggal 7. Tanggal 7? Betul Pak. Tanggal 7 ya Pak? Ya, 2 hari yang lalu. Oh, harusnya tanggal 31 Desember, Menteri. tanggal 2 saya keluarin. Pak Menteri,
Kalau gitu Anda boleh protes. Kalau Bentar. sekarang masih baru, masih. Ya. Yang tadi yang diusulkan tuh efisiensi yang transfer ke Aceh, TKD. yang TKD. Ya. Jadi permohonan untuk Tidak dipotong seperti wilayah lain. Oke. Itu kan potongnya cukup besar. Anda kena berapa rata-rata? 30, 40%? Ya, sekitar untuk tahunnya sekitar 900 miliar lebih. Oh, Nggak banyak itu. Jadi kita hitung akan ada tambahan sekitar 1,7. Harusnya sih nggak ada masalah. Sekarang tapi nggak terlalu yang gimana? Boleh kan? bentar nih. Boleh. Ya. Ya. Nah, Nah. Ya. 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 Kalau saya kan nggak bisa telepon, beliau yang bisa telepon. Pak Ketua, saya nanya tadi, Bapak minta persetujuan sama pemerintah. Kayaknya minta persetujuan, jadi clear. Jadi untuk tahun ini anggaran Anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak dipotong. Jadi dapat 1,6, 1,7 kalau nggak salah. Iya, ada komandan Ya? Iya. Dulu kan saya janji saya mau bicara, belum sempat ke sana sini soalnya barusan Pak Ketua udah telepon dan Pak Presiden bilang setuju. Jadi aman Anda semuanya. Tidak lanjut rapat kemarin. Ini tindak lanjut rapat kemarin ya. Yang saya lalai baru Pak Ketua yang menjalankan. Terima kasih Pak Ketua. Tapi udah kita hitung semuanya secara anggaran bisa, nggak ada masalah. Terus saya mungkin bicara sedikit Pak tentang ini. Ketpres Satgas Percepatan Rehabilitasi. Ini saya cuma mau bacakan sedikit mekanismenya karena banyak yang bingung, saya juga bingung sebetulnya awalnya. Yang saya perlu bacakan di sini, mekanisme kerjanya adalah usulan dari masing-masing bidang disampaikan ketua bidang kepada ketua tim pelaksana. Nanti ketua tim pelaksana menyampaikan usulan kepada ketua tim pengarah untuk ditetapkan. Agak bertele-tele juga ya, tapi kayaknya begini ini prosedurnya ya. Terus anggaran pelaksanaan tugas Satgas diusulkan oleh ketua tim pelaksana dan pimpinan KL terkait kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan ya. Terus segala pendanaan untuk pelaksanaan Kepres ini bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah. Yang saya ingin bacakan lagi adalah prosedur penganggaran rehab rekon pada DIPA Kementerian Lembaga. Ini beda dengan punya Anda ya. Anda belanja langsung aja. Siap. Yang tadi besok bisa ya. Pak, lagi. Siap, Pak.